Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru, menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法广播讲座 episode 51 menyingkirkan pikiran kacau, sifat sejati dan kebijaksanaan. Tujuan sepuh menghimbau kalian belajar dharma adalah untuk mengubah diri kalian sendiri, menyingkirkan pandangan sesat, keresahan, dan kebodohan dengan pandangan benar. Apa artinya penyelamatan dengan pandangan benar? Itu artinya kita menggunakan cara benar untuk memandang suatu hal. Kita menggunakan cara benar untuk mengubahnya. Itu disebut dengan ajaran benar yang terbentuk. Apa arti dari ajaran benar yang terbentuk? Itu artinya dharma sejati terbentuk di pikiran kita. Setelah memiliki pandangan benar, maka segala perkataan dan tindakan seseorang pasti selalu menggunakan pandangan benar. Itu berarti orang ini akan berbeda. Dia bukanlah orang biasa. Tidak peduli apapun yang orang lain katakan padamu, saat ada orang berkata, orang ini sangat jahat. Anda berkata, maafkan dia sajalah. Dia juga bukan sering melakukannya. Mungkin saja ketidaksengajaan. Itu berarti Anda telah menggunakan kebijaksanaan. Dengan demikian, kebijaksanaan pun muncul. Anda telah menghancurkan kebodohan dirimu sendiri. Anda telah meninggalkan semua makhluk yang tersesat. Ada banyak orang yang tersesat. Saat Anda serakah, semuanya ikut serakah. Saat Anda mencelakai orang, semuanya ikut mencelakai. Bahkan sekarang ada seorang anak kecil yang menyiksa anak kecil lainnya. Saat anak kecil ini memukulinya, semuanya akan diam-diam memukulinya. Ini disebut dengan semua makhluk yang tersesat. Sangatlah kasihan. Semuanya memarahinya. Saya juga ingin memarahinya. Bukankah Anda adalah makhluk yang tersesat? Saat pikiran menyimpang datang, Anda harus menyelamatkan diri dengan cara yang benar. Saat kesesatan datang, Anda harus menyelamatkan diri dengan kesadaran. Saat Anda kebingungan dan tidak mengetahui bagaimana mengerjakannya, saat penyimpangan datang, Anda harus menyelamatkan diri dengan kesadaran. Saat kesesatan datang, Anda harus menyelamatkan diri dengan cara yang benar. Saat kebodohan datang, Anda harus menyelamatkan diri dengan kebijaksanaan. Saat kejahatan datang, Anda harus menyelamatkan diri dengan kebaikan. Ini adalah beberapa cara yang sangat bagus. Itu artinya, saat ada orang yang jahat padamu, Anda langsung menyelesaikannya dengan kebaikan. Jika orang tersebut melakukan hal bodoh, maka Anda harus langsung menggunakan kebijaksanaan untuk menyelesaikannya. Jika seseorang telah tersesat, maka Anda harus menggunakan pikiran yang tercerahkan untuk menyelesaikannya. Jika pikiran sesat seseorang datang, maka Anda harus menggunakan pikiran benar untuk menyelesaikannya. Jika Anda menyelamatkan semua makhluk dengan cara seperti ini disebut dengan penyelamatan sejati. Di dalam dunia dharma ada sebuah kata yaitu seming. Itu artinya penyelamatan yang sejati. Itu artinya menyelesaikan segala permasalahan. Bertekad untuk memutuskan permasalahan yang tak terbatas. Coba bayangkan, sejak kita lahir sampai mati, kapan kita tidak ada masalah? Tidak ada. Meskipun hari ini libur, Anda juga akan ada masalah. Karena beberapa hari setelah liburan, Anda harus bekerja lagi. Bukankah masalah datang lagi? Anda hanya bisa melupakan masalah untuk sementara waktu. Tapi, masalah yang Anda miliki itu tak terbatas. Sang Buddha berkata, bertekad untuk memutuskan permasalahan yang tak terbatas.
Anda harus membuka kebijaksanaan pada sifat sejati. Artinya adalah, jika Anda tidak bisa berpikir dengan jelas dan tidak bisa membuka kebijaksanaanmu, maka Anda selalu akan menjadi orang yang tidak bisa berpikir dengan jelas. Hanya ada beberapa orang yang tersadarkan saat ada orang yang mengingatkannya. Tapi pada akhirnya, mereka tetap harus mengandalkan diri mereka sendiri. Jadi, itu disebut dengan membuka kebijaksanaan. Jika disimpulkan, kedua kata ini disebut kaizi, membuka kebijaksanaan. Orang yang telah membuka kebijaksanaan akan bisa menyingkirkan kepalsuan. Apakah orang yang bijaksana akan mempertahankan kegengsiannya? Apakah orang yang bijaksana akan berebutan dengan orang lain? Tidak akan. Dengan demikian, pikiran kacaumu akan perlahan-lahan tersingkirkan dan bersih. Master berikan contoh sederhana. Contohnya, orang tua kalian bertengkar. Jika ayah kalian menyadari bahwa hal tersebut adalah sebuah kepalsuan, maka dia akan segera menghentikan pertengkaran itu. Mengapa demikian? Karena pertengkaran orang tua kalian adalah sebuah kepalsuan. Apa itu suang? Pertama-tama itu adalah sebuah kepalsuan. Awal dari pertengkaran karena ada dua orang yang memiliki konsep dan pandangan yang berbeda. Dia bukanlah pikiran yang membedakan. Dengan demikian, pikiranmu akan terbebaskan. Hal ini dilakukan untuk suatu hal. Istri saya memang baik, suami saya lumayan baik. Jadi, dalam hal keesensian kedua orang tersebut tidak akan saling mengikat. Sebenarnya ini adalah menyingkirkan pikiran kacau. Lalu pikiran kacau akan membaik. Ada orang yang sekali bertengkar ingin bercerai. Pikiran kacau datang pada setiap pertengkaran. Jika Anda menggunakan pikiran benar, bertengkar sangat wajar karena ada perbedaan pendapat. Dengan demikian, pikiran kacau orang tersebut akan menghilang. Dia tidak akan terbayang-bayang untuk bercerai. Jika suatu hari mereka bertengkar hebat, maka mereka akan langsung bercerai. Kita harus menyelamatkan pandangan buruk kita. Kita harus menyelamatkannya. Kita harus menemukan sifat sejati kita. Orang lain tidak akan mampu menyadarkanmu, karena pada akhirnya Andalah yang akan tersadarkan. Kita harus belajar melepaskan pikiran kita. Ada banyak praktisi Buddhis sangatlah kasihan. Meskipun kualitas pembacaan paritanya baik, tapi mereka mudah marah. Semua itu karena dia tidak mampu melepaskan pikiran tersebut. Untuk apa kita marah? Kita sudah belajar Dharma. Jadi, kita harus belajar untuk menerima kerugian. Kerugian adalah sebuah keuntungan. Sefu sudah banyak menerima kerugian selama saya membabarkan Dharma. Tapi, apakah saya benar-benar rugi? Kalian begitu baik pada Sefu. Apakah Sefu benar-benar rugi? Manusia harus belajar untuk menerima kerugian. Sefu sudah memberitahu kalian bahwa manusia harus menerima dua hal ini. Pertama adalah menerima penderitaan. Begitu manusia dilahirkan, dia sudah menerima penderitaan. Yang satunya lagi adalah belajar menerima kerugian. Dengan demikian, Anda akan berhasil. Masih ada banyak orang yang tidak rela rugi. Untuk apa saya rugi? Mengapa saya harus rugi? Kita harus bisa melepaskan pikiran kita sendiri, berjalan di dalam kebenaran dan meninggalkan kesesatan. Sing adalah tindakan dan perkataan, berjalan di dalam kebenaran dan meninggalkan kesesatan, dan halusinasi. Sewaktu kecil kita marah terhadap suatu hal, tapi bukankah itu sudah menjadi kosong saat kita memikirkannya kembali? Bukankah itu seperti mimpi? Bukankah itu sebuah halusinasi? Kita semua harus meninggalkan halusinasi yang tidak menyenangkan dan menumbuhkan kebijaksanaan. Kita harus sering memunculkan kebijaksanaan kita. Apakah kita menggunakan kebijaksanaan kita saat melakukan sesuatu? Lebih sering memunculkan kebijaksanaan baru bisa menyingkirkan pikiran kacau. Apa arti dari menyingkirkan kenyataan? Artinya Anda memandang dunia ini terlalu serius.
Menyingkirkan pikiran kacau, menyingkirkan kenyataan dan kepalsuan adalah tingkat pembinaan tertinggi yang ada di dalam Dharma. Kita tidak boleh melihat dunia ini terlalu serius dan juga tidak boleh melihat dunia ini terlalu palsu. Karena jika kita mengatakan bahwa dunia ini benar-benar palsu, tapi dunia ini juga memiliki eksistensi yang nyata. Jika kita mengatakan dunia ini benar-benar nyata, tapi kita hidup di dalam kepalsuan, jadi itu dinamakan sebagai menyingkirkan kenyataan dan kepalsuan. Dengan demikian kita akan bisa bertemu dengan sifat kebudaan. Senantiasa berpikir bahwa kita sedang membina diri. Kita harus sering berpikir, saya adalah praktisi Buddhis. Saya harus membina diri dengan sungguh-sungguh. Jika Anda sering memikirkannya, tahukah kalian Dharma apakah ini? Ini dinamakan sebagai kekuatan tekad. Karena saat Anda selalu berpikir, saya adalah praktisi Buddhis. Senantiasa memikirkan bahwa kita sedang membina diri untuk menumbuhkan kekuatan tekad. Ini berarti orang ini memiliki kekuatan tekad. Dia tidak lagi menganggap dirinya adalah orang biasa. Dia tidak lagi menganggap dirinya adalah manusia duniawi. Anda adalah orang yang mempunyai tekad. Anda adalah bodhisattva masa depan. Setelah kita memiliki kekuatan tekad, maka kita tidak akan berbuat salah. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hwa Pho Pha Master Lu Chun Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.